Selamat sore saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Selamat berakhir pekan bagi kita semua. Sore hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudaraku semua suatu pepatah penting yang saya dapatkan dari guru saya ketika saya masih sekolah. Apakah pepatah itu? Guru saya pernah mengatakan bahwa kita harus banyak membaca. Jadi rakyat Indonesia, anak-anak muda Indonesia harus banyak membaca. Membaca buku, membaca majalah, dan membaca yang sifatnya positif. Jadi baca buku apa saja, baik tentang politik, baik tentang pertanian, baik tentang ekonomi, baik tentang hukum, baik tentang apa saja. Jadi ketika kita rajin membaca, maka kita akan banyak tahu. Ketika kita banyak tahu, maka disematkanlah kepada kita adalah orang pintar. Jadi rakyat Indonesia ini perlu menjadi orang pintar supaya menjadi Indonesia maju. Jadi ketika rakyat Indonesia menjadi orang pintar, maka rakyat Indonesia tidak gampang dibodoh-bodohin atau dipermainkan sama para politikus yang korup. Kita tidak gampang dibodoh-bodohi oleh para pemimpin. Kita tidak gampang dibodoh-bodohi oleh siapapun. Jadi banyak di Indonesia ini yang pintar menggunakan kepintarannya untuk membodohi rakyatnya sendiri dengan cara hanya memberi makan. Ya. Jadi kalau kita orang pintar, maka otomatis rakyat Indonesia akan jauh dari kemiskinan. Jadi kalau banyak rakyat Indonesia yang pintar, maka rakyat Indonesia akan jauh dari kemiskinan. Minimal kalau orang pintar, dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Minimal orang pintar, dia tidak mengemis sama orang untuk dikasih makan. Ya. Jadi trik-trik zaman penjajahan dulu, ya, membodoh-bodohi masyarakatnya hanya dengan cara memberi makan. Jadi kalau kita baca sejarah masa penjajahan Belanda, itu orang Belanda itu hanya mengasih makan, tapi tidak dikasih sekolah rakyat-rakyat biasa. Yang dikasih sekolah pada zaman Belanda adalah para centeng-centeng dan kepala-kepala desa. Dan saya lihat di sini ada indikasi Presiden Prabowo dan kawan-kawannya memfokuskan memberi makan anak-anak sekolah Indonesia dengan anggaran 360 triliun per tahun dengan mengambil isu makanan bergizi. Jadi karena saya orang pintar, dari perkataan program yang dibuat Bapak Prabowo pada masa kampanye, Bapak Prabowo mengatakan akan memberikan makanan bergizi kepada. Jadi kalau memberikan makanan bergizi kepada siapa? Kepada siapakah yang akan diberikan makanan bergizi? Tentu jawabannya kalau orang pintar akan menjawab kepada anak-anak yang tidak bergizi. Saya ulang sekali lagi ya. Program Bapak Prabowo adalah makanan bergizi gratis. Kalau orang pintar menjawab, maka kepada siapakah makanan bergizi gratis itu akan diberikan? Maka jawaban orang pintar kepada anak-anak Indonesia yang tidak bergizi. Tetapi kalau orang yang tidak pintar, yang malas baca, maka program Bapak Prabowo ini akan ditaksir kepada seluruh anak-anak Indonesia. Yang penting makan. Padahal itulah banyak orang-orang pintar pejabat di negara ini menggunakan kepintarannya membuat program karena dia tahu banyak masyarakat Indonesia yang tidak pintar. Banyak masyarakat Indonesia yang malas membaca. Banyak masyarakat Indonesia yang putus sekolah. Banyak masyarakat Indonesia yang putus kuliah. Sehingga Presiden Prabowo dan pengikutnya membuat program makanan bergizi gratis dan anggarannya 360 triliun. Tapi makanan bergizi ini gratis diberikan kepada seluruh siswa Indonesia. Ya, diberikan kepada seluruh siswa Indonesia. Tidak peduli mau yang anak orang kaya,
mau anak orang menengah, mau anak orang miskin, mau yang anak-anak Indonesia itu sudah bergizi, sudah gemuk, mau anak-anak Indonesia itu masih sehat dan kuat. Yang penting makanan disampaikan ke sekolah. Ya. Kalau orang yang malas baca, yang tidak pintar, menganggap program Bapak Prabowo itu adalah program yang luar biasa. Ya. Luar biasa. Dengan banyaknya dapur MBG, orang banyak bekerja. Karena orang yang malas membaca, yang tidak tahu masalah tentang keuangan, penghematan, akuntansi, maka orang itu gak peduli, yang penting makan kenyang. Tapi mohon maaf, 1000 maaf Bapak Prabowo, saya termasuk orang pintar. Saya melihat program Anda ini lebih besar kepada keuntungan bisnis. Ya. Kalau Anda undang saya di TV, undang saya ke istana, saya akan mempertanyakan dulu arti daripada program makan bergizi gratis. Saya akan bertanyakan bahasanya. Kalau memang itu Anda pakai, maka saya akan menanyakan kepada siapakah yang akan diberikan makanan bergizi gratis. Maka orang pintar akan menjawab, kepada anak yang tidak bergizi. Jadi karena dia tidak bergizi, maka tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban negara untuk memberikan anak Indonesia yang tidak bergizi menjadi bergizi. Maka orang pintar akan memberi saran kepada Anda. Ingat, orang pintar yang mana? Orang yang pintar yang punya hati tulus dan jujur untuk membangun bangsa ini. Orang pintar yang tidak rakus uang. Orang pintar yang tidak tamak dengan kekayaan. Ya. Jadi kalau orang pintar itu jangan tamak dengan kekayaan. Jangan rakus dengan kekayaan. Karena orang pintar tidak perlu harta dunia ini. Orang pintar prinsipnya dia bisa membagi ilmu kepada orang sekitarnya. Orang pintar yang benar, dia senang kalau ada orang menjadi pintar karena dia. Ya. Jadi, saudara-saudaraku harus paham semua permainan ini. Kalau Bapak Prabowo dan kawan-kawannya memang benar-benar mau memberikan makanan bergizi kepada anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi, maka tidak lain dan tidak bukan Bapak Prabowo dan Kepala Gizi Nasional dan kawan-kawannya harus mempunyai data berapa juta anak Indonesia yang tidak bergizi. Ambillah datanya di Kementerian Kesehatan. Maka yang berhak mendapatkan makanan bergizi gratis adalah anak Indonesia yang tidak bergizi. Jangan paksa orang memakan makanan Anda Bapak Prabowo sementara dia anak orang kaya. Jangan paksa orang memakan makanan Anda Prabowo sementara dia sudah gemuk, sudah sehat dan walafiat. Jadi orang pintar akan bisa menghitung seberapa sebenarnya total yang dibutuhkan untuk membuat anak Indonesia yang tidak bergizi jadi bergizi. Maka setelah saya hitung, maka tidak lebih daripada 70 triliun Anda butuhkan Bapak Prabowo untuk membuat anak Indonesia yang tidak bergizi menjadi bergizi. Sementara Anda paksakan 360 triliun. Kalau orang pintar dengan dana Anda 360 triliun itu, maka 70 triliun diberikan untuk anak Indonesia yang benar-benar kekurangan gizi. Sisanya, maka orang pintar akan membuat program kuliah gratis. Maka orang pintar akan membuat program guru-guru yang honor dikasih gaji. Jangan ada lagi guru gajinya 300.000, 500.000. Pastikan guru gajinya yang UMR. Maka orang pintar akan mendanain anak-anak Indonesia yang semakin banyak gelandangan tidur di jalan. Banyak anak-anak Indonesia tidur gelandangan di jalan. Akan ditangkap mereka, dibuat satu panti asuhan, diurus. Maka orang pintar akan melarang anak-anak Indonesia yang di bawah umur untuk kerja. Ya, dibantu orang tuanya diberi pekerjaan. Maka orang pintar akan menggunakan sisa dananya itu untuk mengurus anak-anak Indonesia yang terkena narkoba, direhab. Maka orang pintar akan menggunakan sisa dana anggaran itu untuk membantu anak-anak Indonesia yang terlibat masalah hukum, dibantu dibiayain pengacara untuk membantu anak Indonesia yang masalah hukum.
Itulah orang pintar Pak Prabowo. Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa.